luhur dan murni. Perzinahan dengan anjing lugu yang tidak bisa berkata-kata. Dan 4 orang untuk bersaksi. Dan apa yang dilakukan anjing ini terhadap wanita itu? Bahwa orang-orang di sana dipaksa untuk bertobat. Dan orang-orang ini membuat keputusan seperti itu karena paksaan. Yang akan membuat kalian semua menangis. Itu permintaannya. Itu pasti akan ada di event ini dari awal sampai akhir. Karena itu instruktif. Ini adalah hal yang sangat tua. Tempat tinggal seorang janda. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Suaminya adalah seorang mas sardar di daerah itu. Dan karena alasan ini, wanita ini juga sangat dihormati di daerah tersebut. Semua orang tahu, wanita itu sangat saleh dan beribadah. Orang-orang datang dari jauh untuk memohon doanya. Karena dia biasa membantu orang memecahkan masalah mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah menyentuh wanita ini seumur hidup suaminya. Dan tidak ada yang menyalahkannya. Namun situasinya berubah setelah kematian suaminya. Sayangnya, wanita ini tidak punya anak. Dan bukan orang tuanya atau saudara laki-lakinya. Siapa yang bisa melindunginya? Dia adalah seorang janda muda yang cantik. Siapa yang tinggal sendirian di rumahnya? Dia tahu bahwa sekarang bayangan suaminya tidak lagi menutupi kepalanya. Jadi orang-orang akan menyalahkannya. Dan akan membuat sulit untuk hidup. Tapi imannya kuat kepada Allah. Dan dia juga seorang pemuja. Dia berpuasa di siang hari. Dan bersujud di hadapan Allah sepanjang malam. Di mana dia tinggal. Ada seorang pria yang sangat kaya. Siapa yang pertama kali melihatnya? Jadi dia kehilangan hatinya. Tidak ada seorang pun yang berani berada di hadapan suaminya. Itu menimbulkan pandangan jahat padanya. Namun keadaan memaksanya. Bahwa mereka meninggalkan rumah untuk bekerja. Suatu hari ketika hujan turun deras. Dia baru saja pulang kerja. Jalannya berlumpur dan berawa. Yang membuatnya sulit untuk berjalan. Wanita itu mencoba untuk kembali ke rumahnya dalam situasi ini. Seekor anjing kecil jatuh ke dalam lumpur. Yang perlahan tenggelam ke dalam rawa. Wanita itu segera mendekati anjing itu dan melihat. Bahwa kakinya terluka. Dia membawanya ke rumahnya dan membalutnya. Dan menyimpannya. Dia sudah berpikir. Itu sekarang akan membuat orang ini tidak bisa berkata-kata. Dan itu tidak akan dikatakan. Dia mulai merasakan identitasnya dengan hewan yang tidak bisa berkata-kata ini. Anjing itu tinggal bersamanya. Tapi dia tidak pernah datang ke musala. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup janda ini. Namun kini kebahagiaan telah terjadi dalam hidupnya. Suatu kebetulan yang aneh. Bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat anjing ini. Dia sudah berada di dalam rumah sejak kecil. Dan tidak keluar. Seiring berjalannya waktu, anjing itu tumbuh dewasa. Dan sangat akrab dengan majikannya. Karena wanita itu sangat peduli padanya. Di hadapan anjing ini, wanita itu sendiri dari segala macam bahaya. Merasa aman. Anjing itu tidak menyukainya. Sebaliknya, kesedihannya disimpan sebagai orang sih. Hidup kini berlalu dengan damai dan sabar. Namun lambat laun dia mulai merasakannya. Bahwa ada orang-orang di belakangnya. Saat wanita itu meninggalkan rumah. Jadi mata pria tertunduk. Kecuali seorang bangsawan. Suatu hari ketika bangsawan ini melihat wajah wanita cantik ini. Jadi dia berkorban untuk itu. Dan bilang aku menginginkan wanita ini. Dia tidak kekurangan kekayaan. Dia bisa membeli wanita manapun yang dia inginkan. Dan wanita selalu mengelilinginya hanya karena kekayaannya. Tapi wanita ini sangat mulia dan baik. Suatu hari bangsawan ini mengirimkan pesan kepada wanita ini melalui pelayannya. Bahwa mereka datang menemuinya. Tapi wanita itu mulai berkata, saya tidak bertemu dengan non-mahram manapun. Pelayan itu datang dan memberitahu tuannya. Yang membuat bangsawan itu menjadi gila karena marah. Dia bilang sampai hari ini tidak ada wanita yang menolakku. Dan jangan tolak pesanku. Saya memiliki begitu banyak kekayaan. Wanita apa ini? Yang mana menolak keinginanku? Lalu dia sendiri pergi ke pintu wanita ini. Dan pintu mulai mengetuk. Wanita ini bertanya,
Siapa yang menjawabnya? Orang terkaya di kota ini tidak sekaya dia. Kata wanita ini. Saya tidak kenal siapapun. Entah mulia atau nawab. Kamu pergi dari sini. Kepala suku berkata, lihat, saya memiliki segalanya. Apapun yang Anda katakan, saya akan memberikannya kepada Anda. Aku akan menyerahkan segalanya padamu. Habiskan 1 malam saja bersamaku. Kamu tidak tahu aku telah jatuh cinta padamu. Sejak aku melihatmu, ingin menemukanmu. Wanita ini berkata, apa hubunganku denganmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Dan Anda mengatakan bahwa saya harus menjalin hubungan terlarang dengan Anda. Jika Anda seorang pria sejati, menikahlah. Rais bilang aku tidak bisa menikah denganmu. Karena saya sudah punya 4 istri. Dan mereka tidak akan mau. Bahwa saya melakukan pernikahan kelima. Menikahlah denganmu. Orang-orang itu adalah putri dari orang tua yang mulia dan kaya. Dan saya tidak punya posisi di depan mereka. Tapi ya, aku akan memberimu segalanya. Tapi aku tidak akan punya istri. Wanita ini bilang kamu tidak malu. Kamu ingin aku bukan menjadi istrimu, tetapi menjadi pacarmu. Keluar dari sini. Kekayaanmu tidak bisa membeliku. Beli orang lain. Tapi orang itu adalah setan. Ada kebencian di hatinya. Dia ingin sekali mendapatkan wanita ini. Niatnya bukan untuk mempertahankan wanita ini. Dan tidak menghormatinya. Sebaliknya dia hanya ingin menggunakannya. Berkali-kali Rais mencoba menemui wanita ini, namun wanita itu tidak setuju. Akhirnya, dia berpikir akan mengirim anak buahnya untuk menjemput wanita ini. Dia mengirim beberapa premannya ke rumahnya. Orang-orang ini mendobrak pintu. Dan segera setelah masuk untuk menangkap wanita itu, mereka merasakannya ketika mereka mencobanya. Seseorang mencoba masuk ke dalam dan menangkap wanita itu. Jadi mereka merasakannya. Seseorang mengambilnya. Membuang. Dia merasa ada kekuatan yang tidak terlihat. Siapa yang menyelamatkan wanita ini? Bajingan itu kembali menemui tuannya dengan gemetar dan berkata, kami tidak tahu. Wanita itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kita tidak bisa menyentuhnya. Seseorang menjemput kami dan membuang kami. Kami tidak akan pergi ke sana lagi. Anda juga tidak melakukan ini pada kami. Mendengar ini, sang pangeran kecewa. Dia mulai berkata, apa yang harus dilakukan? Bahkan orang kuatku pun gagal. Seorang wanita yang rapuh tidak dapat dikendalikan. Tidak tahu kekuatan apa yang mereka bicarakan. Lalu dia membuat plot baru. Dia membawa agama di wilayah tersebut dan orang-orang kaya bersamanya. Dan dia berkata, lihat, seorang wanita cantik dan cantik tinggal di tempat ini. Tak terhitung jumlahnya itu indah. Dan dia tidak punya anak. Saya ingin mendapatkannya. Tapi dia tidak di bawah kendaliku. Saya mengirim orang-orang saya. Tapi mereka juga gagal. Sekarang kita menyalahkannya bersama-sama. Dia mulai mengatakan bahwa seorang wanita belum pernah bertemu dengan saya. Jangan menyangkal. Aku akan menghukumnya karena kekurang ajarannya. Kalian pergi dan lihatlah. Jika dia berada di bawah kendali Anda, jadi kita semua akan membaginya secara merata. Ketiga orang ini juga atas perintah kepala suku. Pergi ke wanita ini dengan alasan berbeda. Mencoba memancingnya ke dalam perangkapnya. Namun wanita itu sangat murni dan mematuhi hukum. Dia langsung mengerti bahwa orang-orang ini adalah setan. Dan ingin menyalahgunakannya. Wanita itu melakukan hal serupa pada mereka bertiga. Bahwa dia terhuyung kembali ke bangsawan. Dan berkata, Anda berkata benar. Wanita itu tidak akan berbicara dengan siapapun. Setelah mendengar ini, bangsawan itu berkata, tapi aku akan membalas dendam padanya. Sampai saat ini, belum ada yang mempermalukan saya. Sekarang bersama-sama kita akan menghasut seluruh penduduk setempat untuk menentang wanita ini. Semua orang sangat menghormatinya. Tapi kami akan menjadikannya pelacur terkenal di wilayah ini. Kemarahan kepala suku dan api balas dendam. Ketiganya berbalik melawan wanita ini. Wanita itu menghindari segala dosa untuk melindungi kesucian dan kehormatannya.
Namun bangsawan itu juga membawa semua orang kaya dan miskin di daerah itu bersamanya. Efek ini terjadi. Orang-orang itu mendengar perkataan bangsawan ini dan mulai melecehkan wanita ini. Datanglah ke pintunya dan ejek, lempar batu ke rumahnya. Namun wanita itu terus bekerja dengan sabar. Lalu suatu hari batasnya tercapai. Orang-orang kehilangan rasa kemanusiaannya. Kemanusiaan itu malu atas tindakan mereka. Wanita itu terus berdoa sepanjang malam. Allah menerima doanya. Di sisi lain, 4 pria jahat yang mulai mencemarkan nama baik wanita tersebut. Sekarang dia melangkah lebih jauh dalam oposisi. Mereka membawa seluruh lingkungan bersama mereka. Dan dikatakan bahwa ada kazi yang baik hati di sini. Siapa yang selalu berbuat adil? Kita harus berjalan ke arah mereka. Dan keputusan harus diambil terhadap wanita ini. Rais bilang oke. Pertama kami akan menceritakan kisah kami kepada Kazi Sahib. Mereka akan mengambil keputusan yang menguntungkan kita. Dan kami akan mengusir wanita ini dari lingkungan ini. Di malam yang sama, 4 orang jahat di seluruh lingkungan. Dia membawa orang-orang ke istana Kazi Sahib. Pergi ke sana, mereka menuduhnya salah dan berkata, wanita ini adalah keinginan. Dia tidak hanya membuat manusia menjadi jahat, tapi kami juga ingin berbuat dosa dengan anjing kami. Bahwa dia harus dilempari batu. Inilah hukuman bagi wanita seperti itu. Kazi Sahib yang merupakan hamba Allah yang sangat baik dan adil. Setelah mendengarkan kata-kata mereka, beberapa pemikiran muncul. Lalu dia berkata orang-orang ini berbohong. Ada sesuatu yang hitam di dalam lentil. Pertama aku harus bertemu wanita ini untuk mengetahui kebenarannya. Kazi Sahib memerintahkan salah seorang anak buahnya. Pergi, bawa wanita ini ke sini. Saya harus berbicara dengannya. Laki-laki hakim mendatangi wanita ini dan beri dia pesan. Hamba-hamba Kazi Allah yang baik memanggilmu. Mereka ingin bertemu denganmu. Wanita itu berbicara dengan terkejut. Mengapa saya dipanggil? Pria itu berkata, saya tidak tahu, tapi ini perintah hakim. Dan tidak ada yang bisa menolak pesanan mereka. Kamu harus berjalan bersamaku. Wanita itu sudah siap dan mencapai pengadilan hakim. Keempat orang jahat itu tidak mengetahui hal ini. Kazi Sahib memanggil wanita itu secara terpisah dan berkata, katakan sejujurnya. Ada apa? Apakah kamu melakukan perzinahan? Dia juga bersama seekor anjing atas pertanyaan hakim. Hati wanita itu sangat terkejut. Tapi dia merespons dengan sangat tenang. Anda adalah hamba Allah yang baik. Hakimnya berpengetahuan luas. Secepatnya akan tahu perbedaan antara benar dan salah. Saya adalah saksi di hadapan Allah bahwa semua tuduhan ini salah. Anda melakukan keadilan. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kazi Sahib mendengarkan wanita ini dan memahaminya. Bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Sekarang Kazi memerintahkan untuk memanggil keempat orang jahat ini secara terpisah. Sehingga kesaksian setiap orang diambil secara terpisah. Ketua dipanggil lebih dulu. Siapa dalam konspirasi ini? Hakim bertanya padanya. Menurut Anda, wanita itu berzina dengan anjingnya. Katakan padaku apa warna anjing ini. Kepala suku ketakutan. Karena dia belum pernah melihat anjing ini. Tapi kemudian dia dengan cepat mengatakan bahwa warnanya hitam. Setelah itu, Kazi Sahib menelepon orang lain. Dan inilah pertanyaan yang terus dia pikirkan selama beberapa waktu. Lalu dikatakan warna anjing itu merah. Orang ketiga dipanggil dan menanyakan pertanyaan yang sama. Dia menjawab bahwa itu adalah warna makanan anjing. Akhirnya orang keempat dipanggil. Kazi menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Dia dengan percaya diri berkata, saya bisa mengenalinya bahkan dalam kegelapan. Warnanya putih. Kazi Sahib mendengar kesaksian mereka semua dan berkata, sekarang saya mengundang wanita ini ke pengadilan. Agar kebenarannya jelas di depan semua orang. Saat wanita itu tiba di pengadilan. Jadi anjing itu bersamanya. Orang-orang menyaksikan dengan takjub. Anjing itu tidak berwarna hitam, merah, atau putih.
Tetapi setiap warna ada di tubuhnya. Di suatu tempat dia berkulit hitam, merah entah dari mana. Makan di suatu tempat, dan di suatu tempat berwarna putih. Melihat hal ini, Kazi menjadi sangat marah. Dia berkata jika kalian mengatakan yang sebenarnya, jadi anjing ini akan mengkonfirmasi pernyataan Anda. Tapi kalian semua pembohong. Rais berusaha menampilkan kebersihannya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang percaya padaku. Wanita ini harusnya dilempari batu. Kazi berkata dengan nada kasar. Kamu mengatakan bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya. Makhluk Tuhan akan memutuskan kebohonganmu sekarang. Kazi Sahib menunjuk ke arah anjing itu. Dan katanya anjing ini akan bersaksi tentang tuannya. Atas perintah Allah, ia akan berbicara. Kazi Sahib memanggil nama Allah dan berkata kepada anjing itu, ingatlah saat wanita ini membawamu keluar dari rawa dan membawamu bersamanya. Salebmu dibalut, dan memberimu kehidupan baru. Sekarang katakan yang sebenarnya tentang tuanmu dengan perintah Allah. Jika itu berdosa, beritahu saya. Kalau tidak, saksikan kemurniannya. Atas perintah Tuhan, anjing itu berbicara. Wanita ini sangat murni. Allah telah memberinya kedudukan yang tinggi. Ini adalah wanita yang sangat baik dan saleh. Tuduhan terhadapnya benar-benar bohong. Setelah mendengarkan kesaksian anjing tersebut, Kazi memberikan keputusan bahwa wanita tersebut suci, dan tuduhan palsu telah dilontarkan terhadapnya. Siapapun yang membuat konspirasi ini layak mendapat neraka. Allah tidak akan pernah memaafkan orang-orang seperti itu. Teman-teman, semoga kalian menyukai video kami hari ini. Jangan lupa like dan subscribe videonya.